wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Sinta Aprilia Ningrum, NIM 19234019, mahasiswi Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai pelestarian bahan pustaka, yaitu preservasi dan konservasi. Langsung saja, yuk simak berikut penjelasannya. Bahan perpustakaan merupakan salah satu unsur penting dalam sebuah sistem perpustakaan, sehingga perlu dilestarikan mengingat nilainya yang mahal. Pelestarian pada bahan pustaka tidak hanya menyangkut pada bidang fisiknya saja loh, namun juga menyangkut pada bidang informasi yang terkandung di dalamnya. Dalam kegiatan pelestarian bahan pustaka tentunya terdapat kegiatan preservasi dan konservasi. Tapi apa sih pengertian dari preservasi dan konservasi itu? Yang pertama, kita bahas pengertian preservasi dulu ya. Kata preservasi berarti pemeliharaan, penjagaan, dan pengawetan. Pengertian preservasi memiliki cakupan yang cukup luas loh, yaitu mencakup unsur-unsur pengelolaan, keuangan, cara penyimpanan, tenaga, teknik, dan metode untuk melestarikan informasi dan fisik bahan pustaka. Selanjutnya yaitu pengertian konservasi. Kata konservasi berarti perlindungan dan pengawetan, sehingga konservasi merupakan teknik yang dipakai untuk melindungi bahan pustaka dari kerusakan atau kehancuran. Selanjutnya yaitu tujuan pelestarian bahan pustaka. Wah, ternyata pelestarian bahan pustaka memiliki 4 tujuan penting loh. Yang pertama yaitu menyelamatkan nilai informasi dokumen. Yang kedua, menyelamatkan fisik dokumen. Yang ketiga, mengatasi kendala kekurangan ruang. Yang keempat, mempercepat perolehan informasi atau temu kembali informasi. Selain mempunyai 4 tujuan tadi, pelestarian bahan pustaka juga memiliki fungsi loh. Fungsi pelestarian bahan pustaka berjumlah 8 buah. Wah, ternyata ini seperti paket komplit ya. Oleh karena itu, yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu fungsi melindungi. Bahan pustaka akan dilindungi dari berbagai faktor perusak bahan pustaka seperti debu, kotoran, serangga, manusia, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu fungsi pengawetan. Bahan pustaka akan diawetkan sehingga informasi yang terdapat dalam bahan pustaka dapat digunakan dalam jangka panjang. Yang ketiga yaitu fungsi kesehatan. Jika bahan pustaka dirawat, dilestarikan, dan dibersihkan, maka tidak ada kotoran maupun debu pada bahan pustaka sehingga dapat memelihara kesehatan bagi pemustaka maupun pustakawan. Yang keempat yaitu fungsi pendidikan. Pustakawan maupun pemustaka harus dapat belajar agar dapat melindungi dan mengawetkan serta melestarikan bahan pustaka dengan baik sehingga bahan pustaka akan tetap lestari dan informasi baik fisiknya maupun informasi yang di dalamnya tetap terjaga dengan baik. Selanjutnya yang kelima yaitu fungsi kesabaran. Dalam merawat dan melestarikan bahan pustaka ibaratnya sama dengan merawat bayi atau orang yang telah lanjut usia. Diperlukan kesabaran yang tulus dan telaten untuk menambal buku yang berlubang, membersihkan debu pada rak, dan menata buku hingga rapi. Yang keenam yaitu fungsi sosial. Dalam melakukan pelestarian dan perawatan bahan pustaka, pustakawan tidak bisa sendirian. Pustakawan butuh bahu-membahu dengan para pemustaka untuk dapat merawat bahan pustaka. Yang ketujuh yaitu fungsi ekonomi. Dengan perawatan dan pelestarian bahan pustaka yang baik, maka bahan pustaka menjadi awet dan hal tersebut dapat menghemat uang untuk perawatan bahan pustaka yang sudah rusak.
Dan fungsi yang kedelapan atau fungsi yang terakhir yaitu fungsi keindahan. Dengan adanya penataan dan pelestarian bahan pustaka yang baik dan rapi, maka akan menambah nilai keindahan pada perpustakaan sehingga dapat menarik pembaca atau pemustaka untuk datang ke perpustakaan. Selanjutnya, yang tidak kalah penting yaitu materi mengenai unsur penting dalam pelestarian bahan pustaka. Pelestarian bahan pustaka memiliki 4 unsur penting. Yang pertama yaitu manajemen, yang kedua yaitu tenaga yang merawat bahan pustaka, yang ketiga adalah laboratorium, dan yang keempat dana. Yuk kita uraikan satu persatu. Yang pertama yaitu manajemen. Manajemen dalam pelestarian bahan pustaka erat kaitannya dengan proses planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, actuating atau penggerakan, dan controlling atau evaluasi. Yang kedua yaitu tenaga yang merawat bahan pustaka. Dalam hal ini yaitu pustakawan. Pustakawan bertugas untuk mengelola maupun melakukan kegiatan administrasi, salah satunya yaitu menjaga dan merawat bahan pustaka serta mempertahankan informasi agar dapat sampai ke pengguna secara tepat guna. Yang ketiga yaitu laboratorium. Laboratorium merupakan ruangan khusus yang biasanya digunakan untuk praktikum. Pada perpustakaan, laboratorium digunakan untuk kegiatan pelestarian bahan pustaka seperti fumigasi dan deasifikasi. Selanjutnya yaitu dana. Dalam pelestarian bahan pustaka dibutuhkan dana karena setiap kegiatan pasti membutuhkan anggaran, sehingga untuk membeli alat maupun bahan membutuhkan dana agar pelestarian bahan pustaka dapat tercapai dengan optimal dan baik. Selanjutnya yaitu komponen preservasi. Preservasi memiliki 4 komponen. Yang pertama yaitu preventive preservation, merupakan pemeliharaan bahan pustaka dengan tindakan pencegahan. Yang kedua yaitu active preservation, merupakan pemeliharaan bahan pustaka menggunakan tindakan aktif. Yang ketiga yaitu passive preservation, merupakan pemeliharaan bahan pustaka dengan tindakan pasif. Dan yang keempat yaitu restorasi, merupakan perbaikan fisik bahan pustaka. Baiklah, sekian pemaparan materi mengenai pelestarian bahan pustaka yaitu preservasi dan konservasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.